Lo berdua tahu kan, ada film yang judulnya Makmum. Iya tahu. Yang sholat gitu. Ya, itu kental banget kan. Kayak temanya tuh sholat sendirian. Terus ada setan yang gangguin dengan cara setan ini ngikut sholat atau kayak nyautin doa-doa pas orangnya lagi sholat gitu. Ada seorang pemuda namanya Fikri. Kejadian ini sekitar 8 tahun lalu pas Fikri itu masih SMA. Entah dia dapat ide dari mana, ada yang bilang kalau lo sholat malam sendirian dan lampunya dimatiin, terus lo sholatnya pakai suara kayak ngucapin doanya gitu, bakal ada yang ngikutin suara lo. Oh gitu? Iya. Jadi kayak misalnya, ya lu kalau sholat malam itu kan nggak perlu ada suara ya Mui, ya nggak sih? Iya benar. Kayak dalam hati aja kan. Tapi ini kayak misalnya lu ngucapin walat dolin, nanti tuh bakal ada yang nyaut di belakang. Nyaut amin. Iya. Oh. Nah, akhirnya di suatu malam si Fikri nyobain tuh buat ngelakuin hal ini. Si Fikri tuh emang anaknya rada-rada STMJ gitu, tau gak sih lu STMJ? Enggak. Sholat terus maksiat jalan. Oh. Rada bandel gitu kan. Cuman emang si Fikri ini walaupun bandel ya cukup sering ibadah juga. Tapi ya bandel-bandelnya emang kadang aneh-aneh nih. Kayak gini nih, makanya dia dapat info kayak gini, dia kepo buat nyobain. Akhirnya Fikri ini sholat tahajud, sholat malam. Dari yang dia ya jarang banget lah sholat tahajud, dia sekali ini sholat tahajud, tapi tujuannya mau sholat sambil pakai suara buat kebuktiin omongan yang dia temuin gak tau dari mana itu. Malah nantangin ya? Malah nantangin. Nah, setelah alarm bunyi, Fikri bangun tuh jam 2 pagi. Dia bangun tanpa ngidupin lampu. Dari kegelapan, dia lihat tuh samar-samar adiknya masih tidur. Nah, adiknya Fikri tuh umurnya gak jauh sama dia lah, cowok juga, sebutnya namanya Fauzan gitu ya. Mereka tuh tidur sekamar. Nah, terus Fikri gelar sejadah di antara kasur dia dan kasur adiknya, karena emang di situ space biasanya salah satu dari mereka tuh buat sholat. Fikri keluar kamar, dia ambil wudhu. Udah selesai ambil wudhu, dia masuk lagi kamar. Nah, di kamar dia yang gelap itu, dia ngeliat sejadah yang tadinya dia udah gelar itu kelipet lagi di atas kasurnya. Lah? Aneh kan? Fikri ngeliatin adiknya tuh dari atas, kayak curiga takutnya adiknya yang iseng buat ngelipet sejadahnya dia lagi. Iya. Tapi kelihatan di situ adiknya tuh tidur pulas banget. Udah tuh, mulailah Fikri sholat tahajud. Semua doa-doa dibacain. Mulai dari doa iftitah kan tuh yang Allah Akbar kabiro. Iya. Pakai suara tuh. Lanjut ke Al-Fatihah, pakai suara juga. Sampai walat dolin. Fikri dengar dari belakang ada yang nyautin amin. Beneran ada yang nyautin jadinya? Beneran ada yang nyautin, Mui. Anjing. Setelah denger itu, Fikri tuh ngerasain dua hal, Muinat. Yang pertama, dia rada-rada merinding. Tapi nggak lama dia mikir, mungkin adik gua nih iseng nyautin gitu kan. Di situ Fikri masih nyoba positive thinking dan yaudah dia lanjutin sholat tahajudnya sampai dia selesai. Udah selesai sholat nih, dia lihat ke belakang, nggak kelihatan ada siapa-siapa. Karena Fikri curiga yang tadi nyautin itu adiknya, Fikri ngeliat nih ke dekat adiknya yang lagi tidur. Tapi di situ Fikri ngeliat di posisi lagi tidur itu adiknya badannya kaku, tapi matanya melotot ke atas, gak bergerak sama sekali. Dan setelah itu adiknya pelan-pelan nyengir lebar, kayak creepy banget. Fikri mulai takut di situ. Apa jangan-jangan adik gue kesurupan gitu kan? Iya. Tapi setelah itu adiknya ketawa-tawa puas banget, kayak abis ngejailin Fikri gitu loh. Abis itu Fikri bilang, anjing gue kira lu kesurupan. Adiknya bilang, ya enggak lah, gue kebangun gara-gara lu berisik sholatnya. Oh berarti yang nyautin amin itu dia? Iya, si adiknya ternyata digangguin. Udah tuh dari situ Fikri akhirnya tidur lagi. Karena hitungannya belum berhasil, besokannya Fikri nyoba lagi buat sholat tahajud, tapi kali ini di luar, di ruang tamu, sendirian gelap-gelapan. Niat ya dia. Emang aneh aja nih orang, Nat. Nah, abis gelar sejadah, udah tuh Fikri ambil wudhu ke kamar mandi. Tapi begitu balik ke ruang tamu, sejadahnya udah kelipet lagi. Fikri ngeliatin ke sekitar ruang tamu tuh, dan emang gak ada siapapun. Gak ada juga tanda-tanda orang tuh kebangun di malam itu. Keluarganya tuh gak ada yang kebangun lah. Setelah itu mulailah Fikri sholat. Dan sama kayak kemarin, dia baca doa iftitah diucapin, terus Al-Fatihah juga pakai suara. Kali ini udah pasti gak ada siapa-siapa nih. Dan bener, setelah dia bilang walat dolin, kedengeran tuh suara dari belakang dia, amin. Anjir. Dan ternyata hal ini tuh lebih serem dari yang Fikri bayangin gitu. Udah mulai merinding tuh dia. Tapi tetap Fikri tuh masih nyoba buat tenang dan ngelanjutin sholat tahajudnya dia. Begitu selesai sholat,
sampai Fikri salam kanan kiri. Dia coba lihat ke belakang, beneran gak ada siapa-siapa di situ. Dan di tempat dia sholat itu, di ruang tamu, itu tuh suasana tuh bener-bener sunyi, bener-bener sepi, gelap, gak ada siapa-siapa. Karena makin takut, akhirnya Fikri buru-buru balik ke kamar. Tapi pas Fikri buka pintu kamar, di situ dia kaget banget karena ada sosok cewek, rambutnya panjang, pakai baju putih, berdiri persis di samping adiknya Fikri yang lagi tidur. Anjing. Sosok ini tuh kayak nunduk, kayak agak ngeruku gitu, dan mukanya deket banget sama muka kepala adiknya si Fikri yang lagi tidur. Seakan-akan sosok ini tuh kayak lagi ngeliatin adiknya Fikri yang lagi tidur gitu loh, lagi merhatiin dari deket. Ya. Terus gak lama dari situ, sosok ini kayak sadar ada Fikri yang baru masuk ke kamar. Pelan-pelan sosok ini nengok ke arah Fikri, dan di situ muka cewek ini tuh matanya melotot, senyum lebar banget, creepy banget ke arah Fikri. Terus sosok ini pelan-pelan nunjuk ke arah Fikri, dan tiba-tiba lari kenceng ke arah dia. Mampus. Terus gimana? Seketika Fikri dari situ langsung pingsan, Nat. Dan paginya adiknya ngebangunin Fikri, si Fauzan ngebangunin Fikri. Dan sejak saat itu Fikri nggak berani lagi sholat malam-malam sendirian, lampunya mati, apalagi dia sholat pakai ngeluarin suara dengan sengaja, kayak bener-bener ngundang makhluk halus buat ikutan sholat bareng dia. Yang nyautin berarti si cewek itu? Kayaknya sih iya, Muy. Gara-gara ya itu, dia bener-bener kayak nantangin gitu loh, Muy, kalau menurut gue ya. Tapi menurut gue malah pas ditengok kanan kiri sama Fikri nggak ada orang. Tapi kenapa si sosok cewek ini malah ada berdiri di sebelah adiknya ya? Kayaknya sih karena malam sebelumnya kan adiknya ngejek gitu kan, Muy. Tapi ya di sisi lain, dari awal juga si Fikri ini niatnya tuh udah jelek gitu loh, Muy. Jadi ya menurut gue dua-duanya kena gitu loh. Iya, iya, iya.